Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Datuk Maragadai dan Pramal Pikun dibuat terperangah akan mudahnya menghindari Suto satu jurus Datuk Maragadai. Jurus apa gerangan yang dihindari oleh Suto? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Kemana orang itu tadi? Murid si gila tua menjawab. Pergi, lari ke sana tuh. Ia menunjuk ke arah perginya Cadaspati tadi. Mungkin dia mengejar adikmu yang bernama Kadaspati itu. Cadaspati, bukan Kadaspati. Sentak Pramal Pikun membetulkan ucapan Suto yang keliru. Suto hanya tertawa sambil mengangguk. Mengapa kau tidak menahannya? Kata Pramal Pikun sepertinya menyalahkan Suto. Murid gila tuak itu menjawab, aku tidak ada urusan dengan dia, jadi kubiarkan dia lari ke sana. Tapi dia akan berhasil merebut guci pusaka tuak setan dari tangan adikku. Lah, kau bilang tadi menurut ramalanmu guci pusaka tuak setan akan jatuh ke tanganku. Jadi untuk apa aku menghalangi kepergiannya? Memang akan jatuh ke tanganmu, tapi kalau kau tidak merebutnya, tentu saja akan jatuh ke tangan orang lain. Berarti ramalanmu itu palsu. Palsu atau tidak, itu tergantung anggapan orang. Yang jelas, kau harus merebut pusaka tuak setan itu dari tangan si Datuk Maragadai. Dia tidak membawa pusaka tuak setan, yang membawa adalah adikmu. Apakah kau ingin agar aku membunuh adikmu untuk merebut kunci pusaka tuak setan itu? Itu berarti kau harus berurusan denganku, Suto Sinting. Aku malas berurusan denganmu. Bukan karena aku takut padamu, tapi aku segan melawan orang lemah. Tersinggung hati Pramal Pikun dikatakan sebagai orang lemah, tapi ia menahan diri untuk tidak melepaskan kemarahannya. Ia hanya berkata dalam hati, kalau bukan karena aku sedang membutuhkan dia, sudah aku hajar habis mulutnya yang mabuk itu. Sayang, aku harus membujuknya untuk ikut mengejar Datuk Maragadai. Sebab ia bisa kujadikan tameng dan menambah kekuatanku jika ia ada di pihakku. Yang jelas, Datuk Maragadai jangan sampai menemukan Cadaspati. Sebab aku tahu Cadaspati terluka cukup parah. Dia tak akan mampu lagi melawan Datuk Maragadai. Suto berdiri dari duduknya dengan sempoyongan. Ia berkata dengan suara mabuknya, aku mau mandi biar segar badanku. Hei, bukankah tugasmu menghancurkan pusaka tuak setan? Dari mana kau tahu? Kudengarkan percakapanmu dengan si gila tuak dari kejauhan. Oh, kalau begitu ilmumu tinggi juga. Aku mau mandi ya. Bocah ini benar-benar sinting, kata Pramal Pikun dalam hati. Sebaiknya aku segera menyusul Datuk Maragadai sebelum ia menewaskan Cadaspati. Pramal Pikun pergi dengan berkelebat bagaikan angin atau hantu siang hari. Suto tidak peduli lagi dengan kepergian Pramal Pikun. Hasratnya untuk mandi begitu kuat, tak bisa ditahan lagi, bahkan dalam hatinya ia berkata,
Siapa tahu habis mandi bisa bertemu dengan dia Sariningrum. Setidaknya bunga tidur di hati yang belum pernah bertemu ini akan terpupus habis. Suto mulai meletakkan bumbung tuaknya. Baru saja ia mau membuka baju, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara orang berlari cepat ke arahnya. Suto buru-buru merapatkan bajunya kembali dengan wajah celingak-celinguk penuh curiga. Dari kerumunan semak di seberang telaga, muncul sesosok tubuh berbaju merah dan bercelana hitam. Suto menghempaskan napas dan mengeram jengkel dalam hatinya. Kau membuatku terkejut, Paman Giri. Orang yang dipanggil sebagai Paman Giri itu tak lain adalah Pujangga Keramat, manusia yang tak pernah benar dalam bicaranya. Orang tersebut segera mendekati Suto dan berkata dengan napas masih terengah-engah. Itu perempuan desak aku itu perempuan. Paman, ini mau ngomong apa? Kok desak-desakan sama perempuan? Itu perempuan itu. Suto tertawa dalam suara tawa mabuk yang terkekeh-kekeh. Mengapa wajahmu memar begitu, Paman? Ada apa? Ya, itu perempuan desak aku ketemu dia sama guru. Maksud Paman Giri, ada perempuan mendesak Paman untuk bertemu dengan guru. Betul sangat betul. Suto membenarkan susunan katanya. Lalu, apa yang membuat Paman menyusulku kemari? Bahaya itu perempuan ganas jagodan. Dia masuk nekat dalam ke gua. Ki Gila Tuak ditantangnya pasti. Guru ditantang perempuan itu. Begitu mestinya dugaanku. Dibunuh bisa guru olehnya. Guru bisa dibunuh olehnya? Tak mungkin itu, Paman. Guru pasti bisa mengatasi seorang perempuan. Datanglah cepat, bantu guru selamatkan. Aku mau mandi. Dulu tundalah dulu. Sentak Suto membetukan kalimat. Ya, dulu tundalah mandimu dari keganasan perempuan itu. Selamatkan gurumu. Pusing aku mengartikan bahasamu, Paman. Aku mau mandi. Tahanlah. Tak bisa ku tahan. Aku mau bertemu dengan dia Sariningrum. Malu aku, kau tak segera mandi. Tega kepada kau, guru. Hancurlah dia oleh perempuan itu. Tega tak aku, guru, kepada dan... Aduh, kenapa bahasaku jadi ikut-ikutan kacau begini sih? Pergi, cepatlah ke sana. Aku mau mandi tahu. Sentak Suto merasa jengkel akhirnya. Sentakan itu membuat Pujangga Keramat menjadi ciut nyali. Sentakan itu sepertinya mempunyai kekuatan tersendiri yang bisa mempengaruhi keberanian seseorang menjadi surut. Jika bukan berilmu tinggi, orang itu akan menjadi penurut. Itulah kekuatan ilmu sentak bidadari yang diturunkan oleh bidadari Jalang pada Suto. Suto segera melepaskan bajunya dengan gerakan susah payah karena mabuk. Pujangga Keramat diminta untuk membantu menarikan bajunya. Karena keberanian yang surut, Pujangga Keramat menuruti perintah itu tanpa banyak bicara. Tetapi pada saat itu, Suto sempat mendengar detak jantung di balik kerimbunan pohon. Mata Suto yang seperti orang mengantuk itu segera melirik ke arah rimbunan pohon. Baju yang telah dilepaskan segera dikenakan kembali. Pujangga Keramat memandang dengan heran, tak mengerti maksud Suto. Dia segera menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Hentakan kaki itu bukan sembarang hentakan. Hentakan itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang bisa membuat air telaga di tepian seberang memecik ke arah rimbunan semak yang dicurigai Suto. Curah! Terdengar suara pekik dari rimbunan semak. Pujangga Keramat terperanjat dan berkata, orang ada rimbunan semak di balik. Ya, aku tahu. Ada orang di balik rimbunan semak. Sebaiknya suruh keluar dia dari sana dan bicara padaku apa maunya. Itu suara perempuan. Perempuan itu jangan-jangan mau yang lawan gurumu dan bonyokkan mukaku. Kau takut, Paman? Suto tersenyum geli. Takut tidak, jera ia. Suto tertawa terkekeh, ia berseru.
perempuan di balik semak, keluar dari sana, aku tak jadi mandi. Percuma kau tunggu aku di sana, tak bisa kau intip aku dari sana. Merasa persembunyiannya sudah diketahui, perempuan yang ada di balik rimbunan semak itu pun akhirnya menampakkan wajah. Ia keluar dari sana dengan satu lompatan tanpa menimbulkan suara gemerisik Daud. Padahal tubuhnya jelas menyentuh dedaunan. Aku tidak bermaksud mengintipmu, Suto, kata perempuan itu setelah berdiri dengan kaki tegak sedikit merenggang, tampak sigap dan tegar. Siapakah perempuan itu? Dapatkan namanya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.